Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Salamas PDB, Guru SDIT Citra Umat Kota Tidore Kepulauan, calon guru penggerak Angkatan 2 Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, kelompok Ternate 4. Akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, marilah simak video berikut. Percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, pendidikan hanya pada aspek pengetahuan. Yang ketiga, tidak memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada siswa. Penjelasannya nanti pada slide berikut. Yang kedua, pendidikan bukan hanya pada aspek pengetahuan atau cipta, tetapi juga rasa, yaitu emosi dan kepribadian, dan karsa atau kemauan dan keinginan. Yang ketiga, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, tujuan pendidikan adalah menuntun. Selanjutnya ada slide yang berikut untuk menjelaskan poin-poin ini. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merasa sangat berdosa karena banyak kekurangan yang saya lakukan saat menjadi guru selama 10 tahun ini. Saya ingin berubah menjadi guru yang seharusnya seperti dalam filosofi pendidikan menurut Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal dengan penekanan pada aspek-aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman belajar melalui kegiatan yang direncanakan oleh anak. Salah satu aspek terpenting dalam terselenggaranya pendidikan adalah adanya guru dan siswa. Tanpa itu, semua pendidikan tidak mungkin akan berjalan. Guru memiliki peranan penting dalam mendidik siswa di sekolah. Untuk dapat mencapai komponen tersebut, guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang kondusif untuk siswa, karena esensi dari sebuah pembelajaran adalah bagaimana membuat siswa belajar tentang banyak hal dan bukan saja tentang materi pelajaran. Sikap dan keterampilan. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Maka menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita sebuah arti dari pendidikan yang humanis. Beliau juga mampu menciptakan konsep sistem among sebagai patokan guru dalam mendidik siswa. Ingarso sung tolodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini, maksud dengan pembelajaran yang menyenangkan adalah di saat proses pembelajaran dimulai di dalam kelas dan ada yang harus kita keluar dari kelas dan itu dimintai oleh anak-anak, kita harus mengikuti karena tadi
konsep pendidikan itu berpusat pada murid, pada siswa, sehingga kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Setiap proses pembelajaran itu berpusat itu harus pada siswa. Artinya, di saat proses pembelajaran, apapun yang siswa inginkan, sesuai dengan minat atau bakat mereka, kita sebagai guru, sebagai pendidik harus mengikuti apa kemauan dari siswa. Kita memberikan kebebasan kepada siswa, untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran itu. Akan tetapi kita tetap membimbing mereka apabila yang mereka keluar dari melakukan hal-hal yang tidak baik, kita bimbing untuk ke hal-hal yang baik. Jadi semua proses pembelajaran kita serahkan kepada anak-anak kita, kepada siswa-siswa kita, untuk menentukan model pembelajaran seperti apa sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga, mengutamakan pendidikan karakter daripada pengetahuan. Tadi sebelum mempelajari modul 1.1 yang saya tahu adalah yang kita ajarkan ke anak-anak adalah pengetahuan. Akan tetapi setelah mempelajari modul 1.1, di situ yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah bukan hanya pengetahuan, tapi pendidikan karakternya yang diutamakan. Mengapa kita sebagai guru lebih utamakan pengetahuan? Karena penilaian yang kita kejar untuk kurikulum yang kita harus penuhi tuntutan dari kurikulum, sehingga yang kita kejar adalah penilaian yang merupakan salah satu syarat untuk anak-anak bisa naik ke kelas atau lulus. Ternyata setelah mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1, yang terpenting adalah pendidikan karakter, di mana anak-anak itu dididik bukan hanya untuk membuat tugas, menyelesaikan tugas dan sebagainya, tetapi salah satu contoh adalah kita mengajarkan mereka bahwa pentingnya itu antrian. Contohnya pentingnya antrian atau membuang sampah harus di tempat sampah, kemudian berkata-kata harus yang santun. Itu adalah hal-hal yang harus kita sebagai guru yang sangat penting dan utamakan masalah dengan karakter. Yang keempat adalah berkolaborasi dengan warga sekolah dan orang tua siswa untuk mencapai apa yang kita inginkan adalah tadi pendidikan karakter tadi. Maka bukan hanya kita guru yang bisa melakukan sampai mencapai tujuan tadi, tetapi kita harus sebagai guru berkolaborasi dengan warga sekolah, yaitu baik kepala sekolah, teman-teman guru yang lain, dan orang tua siswa sendiri, sehingga tujuan kita tadi bahwa pendidikan itu yang mengutamakan adalah pendidikan karakter bisa tercapai dengan baik. Iya, jadi terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga setelah kita mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terutama saya sebagai guru, bisa menjadi guru yang lebih baik, bisa menjadi guru yang dituntun seperti dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.